Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani ayat pasal pertama ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita telah merenungkan bahwa Yesus adalah perantara Allah berfirman. Ia telah ditetapkan berhak menerima segala sesuatu. Ia adalah perantara menciptakan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Dan sekarang diungkapkan di sini, dan setelah setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada salah paham di sini. Lu kok mengadakan penyucian? Apa dia berdosa? Nah, tentu bukan itu maksudnya. Penyucian dosa adalah menyucikan dosa manusia. Kalau zaman dahulu, kalau orang berdosa, minta ampun kepada Tuhan lewat imam membawa korban, kambing, domba, atau sapi, lalu imam mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi sekarang orang percaya adalah imam. 1 Petrus 2, 9-10 ya. Kita adalah imamat rajani. Bapak Ibu Saudara adalah imam-imam sendiri. Nah, tetapi imam agungnya bukan Harun. Kalau PL Harun, imam agungnya ada Tuhan Yesus yang di sini telah menyelesaikan penyucian dosa pada saat Ia mati di kayu salib untuk menjadikan saudara orang berdosa menjadi kudus. Jadi saudara juga disebut orang-orang yang sudah dikuduskan. Allah memandang saudara sebagai orang kudus, orang yang dikhususkan untuk Tuhan, itu orang kudus. Kedudukan saudara adalah orang suci, orang kudus. Nah, kita perlu berpengalaman menjadi orang kudus. Makanya pada waktu kita menghadap Allah lewat Imam Besar Agung kita, Yesus Kristus, untuk pengalaman hidup kita, supaya merasakan hidup kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sekarang tidak usah datang kepada manusia, imam, tapi datang kepada Tuhan Yesus langsung. Setiap doa kita, permohonan kita, keluh kesah kita, semuanya kita bisa langsung kepada Tuhan lewat Imam Agung kita, Tuhan Yesus, yang duduk di sebelah kanan Allah.
Di sana ia akan menyampaikan doa-doa Bapak Ibu Saudara kepada Allah. Itu yang akan dijelaskan terus dalam seluruh kitab Ibrani ini. Jadi apa? Topik dari kitab Ibrani adalah Yesus sebagai Imam Agung. Tapi sudah dijelaskan dari awal, ia telah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Mari kita dengan kesadaran ini, punya keyakinan ini, kita bisa langsung membawa apa yang kita hadapi, keluh kesah, entah masalah, entah sesuatu, apa ganjalan di dalam hidup kita kepada Allah lewat Imam Agung kita, Yesus Kristus. Langsung. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi Imam Agung kami, dan kami bisa secara bebas menyatakan keluh kesah kami, unek-unek kami kepadamu langsung. Terima kasih Engkau telah menyucikan kami menjadi orang-orang kudus, orang yang khusus dipisahkan bagi Allah, orang yang khusus hidupnya untuk Allah. Terima kasih Tuhan, mohon kesadaran ini tertanam di dalam hidup kami, sehingga kami terus berusaha dengan pertolongan-Mu hidup sebagai orang yang dikhususkan untuk Engkau. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa prokes COVID belum selesai. Oh, sudah ada booster 2 ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara silahkan booster 2. Saya akan berusaha booster kedua ini. Katanya sudah ada di mana-mana, di puskesmas sudah dibuka. Dan juga selamat menyiapkan untuk perayaan Natal. Desember telah tiba dan kita bersukaria di bulan ini menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya.